dari setiap pengusaha yang aku tanya kan pasti jawabnya kan, kalau kau nggak ada modal ya sama dengan aja, uang itu pun nggak kalau tambah uang kan sia-sia kan gitu. Tapi sama gini Barat, kalau aku sih percaya dari pikiran. Contohnya dia nggak sakit perut nih, nggak mau pingin berak nih. Tapi kalau pikiran aku, kalau aku memang fokuskan aku aja berak, aku harus berak, pasti aku berak. Contoh kecilnya, kalau untuk dalam pikiran. berarti pikiran itu yang sensor tadi ini menjadi harus keluar kan gitu. Tapi aku yakin gitu, maksudnya karena bukan satu orang yang aku ajak diskusi, itu bukan satu orang, artinya wirausahawan yang aku ajak diskusi ke situ tuh bukan satu orang. Nah ternyata memang gini, ada yang nggak pakai duit, ada yang nggak pakai pikiran, ada yang nggak pakai bla bla, cuman modal kepercayaan cuy. Ada Jalan. Usaha itu pun terus berkembang, gila-gilaan, cuman modal kepercayaan aja. itu kalau dalam arti kita bilang emang keberuntungan juga bisa jadi kan gitu. Nggak tahu, aku sih keberuntungan itu gini, keberuntungan itu nggak datang tiba-tiba gitu, nggak datang plek, keberuntungan enggak. Tapi keberuntungan itu dijemput men. Berarti kita nggak menunggu bola itu yang kita kejar. Iya, gitu dia. Karena gini, ya orang, contoh tadi kejujuran tadi ya, contoh kepercayaan tadi, ya orang kan nggak mungkin langsung percaya loh, ya kan? Nah, kepercayaan itu keberuntungan, tapi proses menjemputnya ini Iya benar. bisa jadi dari komunikasi, bisa jadi dari kedekatan, bisa jadi profilnya, kan itu kan prosesnya kan. Keberuntungan itulah kepercayaan tadi, itulah keberuntungan. Keberuntungan itu hasilnya. Itu Hasil akhir tadi. hasil akhir. Nah, jadi bicara bisnis nih Bang, keluh kesah pertama kali mengawali bisnis kerupuk ini, ada nggak keluh kesah? Balik ke cerita tadi ya kan. Ya. Kan sendal pertama belum kerupuk kan ya, sendal. Nah sendal itu ternyata karena kan memang bos sendiri sih ngajarinya memang survive. Iya. Bos sendiri, kau punya usaha, bangun sendiri, bangun link sendiri, jalan sendiri, manajemen sendiri, belajar sendiri. Aku nggak punya basic di situ pertama. Nol kali lah. Nol kali, nggak punya basic, nggak pernah dagang sama sekali. Ya. Nggak pernah tahu kayak mana caranya masarkan barang, nggak pernah tahu kayak mana caranya membangun komunikasi untuk memasarkan gitu, nggak tahu lah dunia marketing itu gimana. Sejauh ini kan cerita aja biasa, tapi kan karena memang nggak ke situ. Dulu kan mikirnya ya aku harus berkenian, aku harus harus bekerja sebagai pekerja seni gitu kan dulu. Nah akhirnya jalan, nah dikasih pengetahuan lah tuh kan. Ternyata sendal, aku punya kendala di sendal. Satu ya karena memang nggak punya ilmu tadi. Yang kedua memang sendal ini kan kayak mana ya, susah buat, karena satu aku bawa sendal tuh dari Jawa, ya kan. Terus di sini ternyata banyak produksinya yang kayak gitu. Sama Ya. sama ya. Nah di situ mungkin aku punya kelemahan. Aku nggak nyalakan sendal nggak laku, enggak. Tapi aku punya kelemahan memasarkan itu. Nah sembari jalan sendal ini ternyata ada nih kawan, ada peluang lagi masuk. Ya udah langsung, itu nggak pakai sama kayak tadi, nggak pakai yang lama-lama untuk tampung aja. Tapi memang aku jelasin kayak manapun caranya aku harus bisa jual, bilang gitu. Akhirnya karena belajarnya kan udah dari sendal tadi. Nah ternyata lebih gampang dagang kerupuk itu daripada sendal. Karena kan kalau sendal ini kan fashion, itu pun pasar fashion di Medan sendiri bermacam-macam, ada bermodal-modal kan. Kalau kita mengutamakan modal fashion yang modelnya tahun-tahun semalam, belum tentu orang bakal beli kan gitu kalau model sendal ini. Nah kalau untuk cara bertempurnya Bang, ini kan kalau kerupuk pasti otomatis banyak nih kan. Dimanapun pasti ada saingannya. Nah, ada nggak? Nah, maksudnya gini, bukan ada nggak.
cara abang bertempurnya gitu, maksudnya dengan saingan-saingan yang cukup banyak ini tuh gimana tuh? Nah itu tadi, karena tadi ini aku harus bisa nih jualan Iya. kan gitu tadi awalnya, ini aku harus bisa nih, harus bisa. Ternyata seiring berjalannya waktu, karena udah belajar dari yang pertama tadi tuh kan, aku nggak bilang gagal lah di situ, tapi kurikulum tuh dimulai dari sendal tadi. Kurikulumnya itu dimulai dari proses sendal tadi. Akhirnya pas di jalan, mau nggak mau, siap nggak siap, memang harus turun kan, Iyalah. ya kan. Benar. Aku pertama nggak tahu tuh saingan kan, Oh. nggak tahu saingan, namanya nggak tahu kan dari nol kan. Bawa barang ini nih, bawa sampel, gitu lah, sampel kan jalan sendiri. Ya udah, susahnya sih di situ, untuk meyakinkan orang tuh, Iya, iya. bahwasanya Percayai barang kita tadi itu ya. apalagi kerupuk itu kan sama, semua distributor tuh sama, jenisnya sama, Ukurannya bentuknya sama, warnanya sama, semuanya sama tuh kan. Nah tinggal lagi, ini kan susah sih jualnya kan, sementara rasa sama, kualitas sama, ya kan, rasa sama, kualitas sama, gimana kan gitu kan ya. Tapi ya itu harga kan gitu, lagi-lagi harga kan. Nah, lagi-lagi jalan tuh kan, dibukain jalan ke situ. Barang tetap dikasih petunjuk lah. Ya, yang penting kita ini kan udah punya ini kan, udah punya pikiran nih kan, udah jalan nih kan. Apa yang kita minta ini udah dikasih nih. Ya kan, udah dikasih nih. Set. Ayo kau jalan tuh, dari mana tuh caranya kan gitu. Nah, karena kita tahu tuh, setelah kita di pasar itu memang pasar nih ngajarin, keadaan sih yang ngajarin kan. Akhirnya, harga kan gitu. Warga ya. Harga. Tinggal kita lah, yang mana nyetel-nyetelnya kan. Harga. Kalau yang bisa dimakan kita makan, kalau nggak bisa dimakan ya nggak ada masalah. Namanya pemula kan. Nah, untuk kan bisnis abang nih, pebisnis. Sebelumnya basic kuliah pernah kuliah apa? Kuliah Apa itu? Fakultas Ekonomi. Jadi berarti sesuai ya, Sesuai. Tamat. Taman. Alhamdulillah. Jadi pebisnis Iya. jadinya. Tapi kan dari ekonomi awal basic utamanya emang kesenian kan. Tamat kan ada dua kan. Iya. Ada happy ending, ada sad ending kan. Standing itu Iya, yang gue Ya, yang penting kan tamat kan. Yang penting tamat. Itu sih. Di bawah tamat baru sekian. Sekian ya kan. Iya, iya. Baru tinggal kita bilang kan sekian dan terima Kasih. Untuk sekarang ini bang, apa yang sedang abang progres nih? Progres. Usaha tetap jalan. Ah, Tinggal bagaimana, karena itu tadi kan keinginanku, kalau passion sih aku bukan berbisnis. bukan. Kenapa tuh? Maksudnya? Ya passion aku kesenian men. Oh, bukan. Oh iya, bukan basic utamanya kan. Bisnis teman-teman. Balik lagi ke tadi untuk dari hobi, dari passionnya tadi pokoknya itu kesenian. ya Pokoknya. untuk menghidupkan kesenian itu aku harus berbisnis. Bisnis itu media untuk passion. Sama-sama sih kan, perannya sama, harus berjalan Iya, bersama. iya, iya. Kalau progresnya untuk saat ini itu Oh berat ya? Berat. berat. Mimpi ya. Oh, iya. Mimpi ya. Dari dulu aku mimpi punya satu padepokan untuk apa ya, membangun kesenian lah dari aku sendiri. Maksudnya punya padepokan, bisa apa ya, di padepokan itu kalau di Jakarta kan punya Salihara ya kan. Iya. Terus kalau di Jogja punya Bagong ya kan, Yayasan Bagong. Terus ada di Jakarta tuh banyak tuh ya. Contohnya yang besar Salihara, Bagong kan. Terus rumah apa namanya? Yang punya siapa? Yang punya Butet itu loh. Mana nih? Galeri Indonesia Kaya. Kaya. Gitu-gitu. Jadi pengen punya gedung pertunjukan, pengen punya beberapa gedung-gedung aspek di situ. Jadi
aku pengen gitu, pengen. Jadi masih tersimpan cita-cita itu bakal harus punya padepokan lah. Untuk saat ini aku lagi mimpi. Untuk saat ini aku lagi mimpi. Tapi aku yakin itu terjadi, itu bakalan terjadi. Yakin. Karena kayak quote saya ya, kita boleh lahir di mana aja asalkan mimpi di langit ya, Bang. Iya. Sesuatu kan. Untuk saat ini aku Untuk saat mimpi. ini. Tapi aku yakin mimpi itu kenyataan. Kembali tadi dengan pikirannya nih. Ya karena gini, aku percaya kali berdoa apa ya? Kalau menurutku ya, dan beberapa aku diskusi berdoa gini tuh apa ya? Nggak terlalu kuat menurutku. Tapi memang doa itu memang harus disampaikan dari ujung-ujung sampai ujung kaki itu harus doa semua gitu. Ikhlas ya. Hah? Harus ikhlas betul-betul udah lah gitu ya. Ya doa itu kita bawa Lebur diri, lah, kita nyerahkan lebur, diri ya, sebetulnya. menyerahkan diri. Sebetulnya ya, karena peluang itu datang. Contoh, beberapa prestasi. Ini aku udah coba selain bisnis, kita coba balik ke proses kesenian lagi. Dulu aku berkeyakinan kalau orang kan dulu mimpi, ya kan? Aku bermimpi pengen jadi situ. Masa mimpinya jadi pengen? Mimpinya cuma pengen. Gitu. Contoh berkesenian aku dulu kalau bicara proses dulu kan, aku gabung di komunitas teater kan. Terus gabung di beberapa komunitas di luar itu juga. Selalu jadi anak bawang kan gitu kan, tapi aku bukan mempermasalahkan kenapa aku jadi anak bawang, enggak. Tapi di situ proses berpikirnya di situ tuh. Proses kreatifnya justru di proses pikiran tadi, pengendalian pikiran tadi itu kan. Akhirnya gini, aku saat ini aku bermimpi, ya kan, saat ini aku bermimpi, aku pasti jadi apa namanya, misalnya aku punya prestasi di situ, keturutan men. Perjalanannya tadi. Iya. Tapi doanya tuh bukan gini. Iya. Tapi doanya tuh itu membadan dia, doanya membadan. Doa menggerakkan badan awal menuju ke Bukan. yang minta tadi. Gimana ya? Kekuatan pikiran tuh doa. Sebenarnya doa yang baik itu doa yang kita bangun menjadi kekuatan pikiran, masuk ke alam bawah sadar. Ya kan? Jadi termindset tuh. Nah, secara tidak langsung perilaku menghantarkan itu ke situ. Jadi memang perilaku kita itu ke situ dia mengantarnya. Jadi secara proses perilaku kita mengantarkan kepada proses itu gitu. Jadi misalnya gini, aku tuh pengen jadi aktor terbaik gitu kan. Bahasanya orang. Tapi kalau aku lain. Aku pasti jadi aktor terbaik. Kan lain tuh. Iya. Lain tuh kan. Aku pengen jadi aktor terbaik. Ya kan? Pengen tuh kan. Beda tuh konteksnya. Tapi nanti aku pasti jadi aktor terbaik. Gitu loh. Pengen Kekuatannya pastinya itu ya. Kekuatannya pasti. Kalau Itu pengen- yang kita tanam, pastinya itu yang kita tanam. Tapi kalau pengen ada hal-hal yang membentur aja. Jadi ini logika ya, logika keadaannya. Kalau kita aku pengen bakso lah. Iya. Ternyata ada yang membenturkan. Ya udah nggak jadi udah. Tapi kalau aku harus beli bakso. Aku harus beli bakso. Ya mau nggak mau hujan sekalian pun ya aku Beli. Iya kan? Iyalah. Itu dia logikanya situ deh. Logikanya di situ. Sama Sama. aku dulu mimpi, pernah aku mimpi. Tapi masang togel, Mak. Cuma nggak tembus, Bang. Ya karena kau mimpi mau masang togel. Oh iya. Kalau kau mimpi Ya, tapi kan kayak itu kan salah satu ini juga ya kan. Maksudnya Pasti. pasti ya. Aku mimpi. Pasang togel besok. Pasang togel. Rupanya nggak jebol. Termasuk juga tadi kan Mimpi. dan juga kan dijabarnya tadi sama yang kuasa nggak sesuai kan gitu. Nggak bisa kau nih, nggak tembus lah kau nih. Karena kan pasti itu kan berawal dari emang dia di atas pun namanya ini emang betul Negatif nih. kan itu. Itu sih progresnya usaha tetap jalan. Bagaimana dari usaha ini aku bisa membangun passion tadi gitu. Untuk saat ini karyawan ada pakai karyawan nggak? Ada tapi bukan harian ya. Pas memang lagi dia freelance aja sih. Kapan dibutuhkan? Dia kapan dibutuhkan kita panggil. Contoh kalau bongkar muat. Terus misalnya kalau satu harian itu kan pemesanan tuh lebih dari satu, kalau nggak terhandle kan aku harus pakai tenaga orang. Terus
yang sering sih pas bongkar muat aja sih. Bongkar muat. Ya, tapi kalau sekarang belakangan justru untuk orderan nggak perlu pakai orang lagi karena udah beberapa toko tuh jemput sendiri dia ke gudang, ngambil sendiri. Karena kan ngurangi kos, kalau mereka ngurangi kos. Ya nggak apa-apa sih. Ya, karena pun kalau kita tadi yang mengantar orang itu kan ada biaya ekstra tadi. Ya sama aja, sebetulnya sama aja. Boleh nggak balik sih. Kalau sebulan berapa ton bang? Sebulan? Sebulan ya 5-an. 5 ton itu habis. Ya habis. Dalam sebulan. Dalam sebulan. Kalau dulu pertama-tama kali? Pertama kali 1 bulan 3 bulan nggak habis. 3 bulan nggak habis? Nggak habis. Mana Cuma merintis ton itu ya? Iya, belum tahu ilmunya. Lagian pun kan itu syukurnya bahannya mentah kan gitu. Iya, syukurnya itu. Tapi memang itulah dia keadaan mungkin kan. Ya. Mungkin aku diajari dulu yang secara spesifikasi barang lebih mudah memanage-nya kan. Tapi kalau misalnya kita barang-barang yang nggak mentah, barang busuk kan agak susah buat jaga. Ya. Kalau itu nggak jalan, misalnya Harus berpikir ekstra. betul. Alhamdulillah sih di situ. Kalau ini bang, misalnya nih dari kawan-kawan pengen bisnis kerupuk nih gitu. Ada nggak hal-hal yang harus dilihat dulu sebelum kita menjalankan bisnis kerupuk? Karena kan setiap bisnis pasti beda-beda tuh Iya, kan, yang harus kita survei, Bukan observasi. perhatiannya kita ngobrol, dia bisa langsung terjun ke usaha itu kan. Yang penting hal-hal terpenting lah. Ya, jadi kalau misalnya bisnis tuh nakal ya, sebenarnya Ya. bisnis tuh nakal. Nakalnya itu ya terserah orangnya, ada yang mau nakalnya nakal positif, ada nakal negatif ya. Yang penting nakal kan. Bagi aku sih, menurut aku nakal itu bukan melulu yang negatif. Enggak. Karena keliaran berpikir itu kan itu nakal juga. Karena kan nggak biasa, orang nggak biasa gitu kan. Ya kalau misalnya ada yang mau, tapi kan ada komunikasi tuh. Rata-rata nih ada reseller baru misalnya kan. Ya komunikasi, dia nanya ya kita kasih tahu ini begini. Misalnya kerupuk ini nih gini, kerupuk ini nih gini gitu. Cara jualnya itu kemari. Kerupuk yang ini itu marketnya kemari. Kerupuk yang ini market kalau yang belum tahu, tapi kalau yang udah tahu ya udah kita bebasin aja. Dia yang udah ada basic di situ. Iya. Cuma dia mau ngambil barang dari mulai besar dia, Iya. ya nggak perlu lagi dicari kan. Iya betul. Tapi kalau emang dari nol pengen tahu, pasti sebenarnya kan mau membimbing si pengusaha yang sekarang pengusaha ini juga. Enggak membimbing sih ya. Maksudnya ya sama-sama belajar. Iya sih. Karena kadang-kadang setiap orang itu kita nggak bisa sepelein kan. Ya. Kadang-kadang pemain baru ini strateginya lebih gila kadang-kadang. Karena Sistem pemikiran beda-beda. ya, karena ada yang satu masing-masing orang juga punya sosial yang beda kan. Jadi punya link-link yang berbeda juga kan. Gitu. Makanya kadang-kadang kita biasa tuh ngelihat orang bangun usaha sebentar aja langsung maju. Ya kan? Bukan karena memang kuat modal, tapi bisa jadi sosial lingkungan dan link-link dia itu banyak, silaturahimnya bagus. Lebih ganas lah ya. Iya. Berarti ini tuh saat ini mesti dalam negeri sendiri ya, maksudnya dalam kota sendiri ya. Kita maksudnya abang produksi menjual di dalam kota sendiri. Ya untuk saat ini, Untuk saat ini. sementara waktu ini itu masih prosesnya kemarin itu masih seputaran Medan di Serdang aja. Cuman sekarang alhamdulillahnya udah mulai keluar Medan. Berarti udah ke provinsi lain lah. Ya. Enggak, belum. Masih cakupan Sumatera Utara. Ya, berarti. tapi ini dalam minggu ini ada 3 kontak yang minta ke Pekanbaru alhamdulillah. Pekanbaru. Tapi belum final kan karena memang aku harus cari kos pengiriman dari Medan ke Pekanbarunya tuh. Baru mau nentukin harga situ kan. Masih pengiriman dia. Karena memang targetnya ya aku harus gimana pun harus cocok ke dia. Iya. Gitu aja. Dan Kalau- dia cocok. Kalau ekspor ada nggak kepikiran ekspor bang? Ada. Kesulitannya untuk saat ini yang abang kan pengen nih ekspor nih, pasti udah abang ini kan survei kan Iya. bagaimana teknik ekspor. Nah, kesulitannya ada nggak? Kalau ekspor di kerupuk sendiri belum ya? Belum. Tapi ini ada beberapa peluang yang memang ini peluangnya masih kuskip dulu. Ya kan? Baru-baru ini aku dapat kabar dan ada kontak dari Jawa. Di Medan ini kan untuk komoditi di Sumatera Utara ini kan komoditi ikan tawar itu kan tinggi kan, ya kan. Ternyata
ada bisnis yang ada peluang bisnis yang ini yang ngajak ke situ tuh, tapi masih belum ku jalani. Cuman lagi proses observasi di situ. Si apa namanya? Sisi ikan nilai itu ekspor. Sisi ikan itu diekspor. Jadikan apa tuh? Jadikan kosmetik. Kosmetik ya? Bahan kosmetik. Bahan kosmetik. Ya kalikan aja lah berapa ekor ikan untuk hitungannya 1 kilo. Berarti sisinya aja, dan di bagi ikan di daging ikannya ini ada juga emang ada rencana mau dibuang ke ekspor juga atau jadikan bahan apa? Enggak, Ada sisinya aja. sisi utamanya yang mau diekspor ya. Lagi kan sekarang kosmetik lagi gila-gilanya. Lagi gila-gila. Kalau cewek, Iya. Enggak cewek-cewek sih. Sekarang semua cewek sekarang enggak usah jauh-jauh, anak SMP itu 80% satu kelas itu udah make upan tuh anak SMP. Jadi kok misalnya ente mau kosmetik, Nah. ikannya jadi gini, langsung dia sisi. Koya sih gua ada kunci. Ya tergantung ikannya. Iya, tergantung ikannya. Kau mau enak kok? Ubur-ubur kalau tak ikan. Mas, Ubur-ubur masuk ikan nggak? Hah? Ubur-ubur masuk ikan nggak? Enggak kayaknya. Ya. Enggak lah. Enggak. Tapi- Sepupu kayaknya sepupu sepupu lah. lah, satu Sepupu lokasi. ikan. Jadi memang ada kepikiran ekspor, tapi itu nanti ya, mesti Ini observasi ya. observasi ya. Kalau untuk produksi sendiri ini kan abang kan ngambil dari Surabaya Ya. kan, ada nggak memang lagi maksudnya memang lagi kejarnya ini untuk buat produksi rumah sendiri gitu, Ada, semi pabrik lah kita bilang. ada. Waktu dekat ini lagi dipersiapkan. Oh, lagi persiapan. Iya, lagi persiapan. Jadi kan juga Ini perlu lagi- lagi dari sana lagi. Karena gini, ini apa ya? Kalau kerupuk sendiri kan putaran itu kan nggak tiap hari kan. Ya. Nggak tiap hari. Ya itu dia. Serunya berbisnis. Akhirnya aku dapat serunya tuh. Serunya berbisnis itu kita dipancing berpikir gitu. Kita dipancing gitu. Mau nggak mau harus berpikir gitu kan. Ini jual kerupuk nih kan. Jadi bos pernah bilang, kalau kau jualan, nanti kau ketemu sama nikmatnya jualan. Aku tanya nikmatnya apa kan gitu kan. Dia bilang orang menikmatinya beda-beda. Kalau aku bilang nikmatnya ini, ternyata kau menikmatinya beda. Beda ya. Jadi nikmatnya itu beda. Nanti kau tahu sendiri. Nah, aku dagang kerupuk kan gitu kan. Belum terasa tuh nikmatnya. Akhirnya kan ya namanya manusia kan, proses selalu ada kan. Terus aku kemarin ini nikmatnya nih aku merit alhamdulillahnya dari keseluruhan itu alhamdulillahnya biaya sendiri. Ini tunggal Dari ya. hasil produksi. Iya dari jualan itu. Bisa merit ya. Iya bisa merit. Ya dibantu kan. Tapi untuk komplitnya ya kita sendiri kan. Karena pas pokoknya untuk yang intinya ada nih kan gitu. Kalau yang selebihnya kurang-kurang memang dibantu kan gitu. Cuman di situ nikmat ya gitu loh. Artinya kalau aku kerja, aku otomatis apa namanya ya? Tahu-tahu. Iya butuh waktu untuk ngumpulin itu gitu. Tapi pas dagang nggak butuh waktu lama. Gitu loh. Dengan ya tahu lah biaya merit itu kan berapa besarnya kan gitu. Nah, akhirnya perjalanan ke situ-situ tuh kan. Nah, ini lagi yang dipancing kita berpikirkan. Ini kan kerupuk nih kan. Iya. Kalau istilah sini sih ada barang BS gitu kan. Iya. Kalau dari bongkar muat tuh ada BS gitu kan. Ini BS nih kalau dibuang nih kan sayang nih kan. Sementara kan kita belanja ini kan, buang modal kan gitu. Akhirnya diskusi lagi silaturahmi. Ternyata ada jalan di situ tuh ada jalan. Di situ bisa jadi rezeki. Dari BS itu sendiri Ah, bisa jual. iya. Kalau pandangan orang ya BS tuh ya udah emang nggak bisa dijual kan, barangnya bangsa atau segala macam kita bilang. Tapi dengan tadi BS yang tadi dibahas atau berdiskusi sama pengusaha yang lain bisa menjadikan modal juga, menjadikan uang juga kan. Benar-benar. Ya, jadi sekarang lagi proses kan Memet udah nengok semalam kan tempat produksinya kan Udah ada Ya. besar. Besar lah. Dan yang besar boy. Wah, berarti dalam arti dalam untuk ke depan seiringnya berjalan tuh bakal lebih besar lagi. Insya Allah amin. Jadi makanya aku pengen
ya Bang Satria ini lah untuk saat ini jadi panutan pula untuk usaha. Karena apa? Dari bahasanya Bang Satria sendiri, modal uang itu nggak menjadi modal utamanya. Nah itu dia. Kalau yang sering dengar dari usaha lain, uang itu menjadikan modal utamanya. Kalau aku dulu iya. Mungkin karena aku sendiri belum terjun langsung. Iya, sama. Dulu aku waktu sebelum terjun di bidang usaha, yaitu pikiranku modal itu uang gitu. Ternyata enggak. Ada hal lain ya. Banyak aspek banyak. Makanya ya benar sih. Orang bilang kan kita itu sebagai manusia harus open minded gitu ya. Kalau bahasa gaul open minded kan, berpikiran terbuka gitu. Karena itu dia nggak melulu. Karena aku sendiri mulai usaha itu nggak pakai modal. Nggak pakai modal, cuma modal berani aja. Cuma percaya ya, keyakinan percayaan ya. Percayanya malah selanjutnya. Penting berani gitu ya. Iya, berani. Nah, ngomong-ngomong soal bisnis nih Bang, kita udah ngomong soal bisnis apa yang belum kita omongin. Sudah berapa lama nih Bang berjalan? Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Iyalah. 2018 Januari sampai Desember masih jadi supir. Ya kan? Jadi supir. Januari bulan Desember itu kan resign. 2018. Resign. 2019 awal mulai. barang masuk mulai. Berarti awal 2019. Ya. Terus ini masuk 2020 harus nyari kawan kan gitu. Harus nyari kawan kerupuknya ini apa nih gitu. Gandengannya biar jalan dari usaha ini. Nggak bisa kita paksa. Ini nih satu lagi nih. Ternyata bisnis itu nggak bisa kita paksa harus. Misalnya nih kayak kafe gini kan, kafe ruang 5. Itu tuh siapa? Dia berapa kali tuh buka kafe itu? Oh iya. Kameramen kan. Terus, kalau kita cerita ke dia atau Amin lah pernah berkecimpung di dunia itu. Kalau kita berpikir keras, ini terlalu keras kita berpikir. Ini aku contoh yang kecil nih jual burger. Kita berpikir keras untuk ngembangin burger itu justru nggak bisa. Jadi seharusnya Ngalir aja dia. Ya, nanti keadaannya ngasih sendiri. Karena kan banyak kayak pengusaha burger ataupun ya aku juga sama Ami kan burger juga. Awal kita nih, aku nih harus perkembangkan burger nih, memotivasinya. Nah, dari tadi roti yang harus sistemnya yang ada wijen atau sistem dagingnya kita bilang kan, itu kan motivasi kan, bukan mengalir kan gitu kan. Aku harus kejut ini harus bisa. Nah, itu berarti belum tentu menjadikan dia tuh berkembang ya. Enggak. Mengalir gitu aja. Jadi gini, ada sebenarnya gitu, masuk lagi tadi ke peluang dia. Setiap waktu itu ada peluang sebetulnya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang itu gitu loh. Tapi kalau memang kita keras sekali, ini dia baru buka kafe itu sampai tua kan. Saya sampai tua kopi. Aku berani yakin kalau di pikiran dia itu atau di kafe sebelumnya, aku berani jamin kalau di pikiran dia itu waktu itu kafenya harus besar. Ternyata enggak kan? Karena bukan jadi jaminan. Bukan berarti jaminannya ya? Bukan. Yang menjadi jaminan adalah peluang. Bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang? Gitu. Manfaatkan yang dengan baik lah ya. Ya. Peluang itu. Dan sebelum memanfaatkannya kita ngambil peluang tuh gimana? Gitu. Cara kita ngambil peluang tuh gimana? Nah gitu. Aku kan kemarin tuh kerupuk kan. Sendal. Ya kan? Ada peluang tuh di kerupuk. Ternyata belajarnya ya dari sendal ini tadi. Nah di kerupuk. Ternyata ada peluang lain tuh di kerupuk. Ya diambil aja. Jadi untuk sendal saat ini pun udah nggak main lagi ya? Pasti main. Jadi aku banyak bisnisnya, banyak model orang. Aku model orangnya, bukan sultan juga. Sultan tuh bukan berbisnis loh. Bukan ya? Bukan. Jadi sultan tuh dia kekuasaan, kekuasaan ya, kerajaan kerupuk. Ya, tapi dari pengusaha sendiri bisa menjadikan dia kerajaan pengusaha. Apa? Itu tadi. Pengusaha tadi. Kalau nggak berawal dari pengusaha itu nggak menjadikan dia sultan. Contohnya gini. Kerupuk kan gitu. Kerupuk. Aku tuh nggak pernah berpikiran bahwasanya kerupuk ini akan besar.
Karena menurut pikiranku ya kerupuk gitu loh. Kerupuk apa sih yang bisa lebih dari kerupuk kan gitu. Ya memang nggak ada gitu loh kan. Nah salah satu terus berpikir kan, ada makanan yang dari Bandung tuh sebelah, ya kan? Ya. Itu ternyata inovasi dari kerupuk, ya kan? Kalau orang biasa sih mikirnya apa sih yang bisa jadi apa yang bisa dari kerupuk itu apa gitu. Ternyata keluar tuh sebelah. Nah itu proses itu tuh nggak dicari itu sebenarnya. Itu nggak dicari itu. Dia mengalir gitu aja. Ya ngalir nah. Oh ternyata bisa dijadiin ini nih. Aku buatlah. Nah itu dia kan peluang itu. Jadi pun belum tentu kerupuk aja kan gitu. Iya sih. Belum tahu ada peluang yang lain ya Bang. Ya belum tentu. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari aku nih Bang. Misalnya nih orang kawan-kawan atau siapapun lah yang pingin bisnis kerupuk nih. Hal yang terpenting, karena kan kita nggak tahu nih, kadang kan ada banyak sekarang di Indonesia ini kan modus-modus aneh-aneh gitu kan. Hal yang paling terpenting ketika kita pingin, oke, aku fix ngambil bahan kerupuk dari A gitu. Yang paling penting tuh apa yang harus kita lihat dari profilnya? Gimana ya? Bingung. Hah? Bingung. Boleh gini, aku pengen bisnis kerupuk tapi bingung Ya. ngambil distributor mana gitu. Terkadang kan kalau di Indonesia ini kan banyak yang hal-hal yang bahwasanya dia bukan distributor tapi distributor modus lah kita bilang. Ya, ataupun bisa dibilang dia agen. Ya. Nah jadi poin yang penting yang menyatakan bahwasanya ini distributor asli, profilnya asli. Nah, untuk kita melihatnya itu seperti apa Bang? Ada nggak kriterianya? Aku sebenarnya kurang paham di situ ya. Saya kurang paham di situ. Tapi setahu aku kalau kita ngambil barang, lihat aja track recordnya. Track recordnya perjalanannya itu gimana kan? Contoh ada nih kita pesan barang nih kan dari luar kan. Ya memang kita sih yakin nggak yakin juga. Ya, kadang kan kayak yakin. Ya track recordnya tuh dilihat gitu. Terus kalau memang ada orang yang di seputaran situ, ya kita minta tolong lah gitu. Tolong by checking dulu kan gitu. Checking dulu. Atau siapa orang-orang yang pernah melakukan pemesanan di situ, ya kita tanya aja. Kalau aku sih itu yang paling penting. Yang paling penting berarti Sebelum pemesanan itu ya. sebelum pemesanan track record yang harus diketahui. Ya dicari tahu dulu. Apakah ini memang real? Kadang biar nggak ketipu lah gitu. Ya, yang kedua kalau kita punya rekan yang berada di daerah situ ya minta tolong checking kan. Oh, ya. Apakah benar ya? Ya. Kalau soal aku sih itu aja sih Bang. Mungkin dari teammate ada. Nah, dari aku sendiri, Mas Satria, motivasi abang lah untuk kawan-kawan yang anak-anak ini yang lagi gila-gila usaha nih, ya kan, pikir dia usaha. Apa sih masukan biar supaya mereka itu tidak ibarat cepat, kalau kita bilang bahasanya cepat dia minder sih, mungkin aku nggak jalan di sini, berusaha semangati mereka lah dalam menjalani usaha mereka biar supaya orang itu tetap semangat walaupun usaha bidang mereka kecil, tapi dengan usaha mereka bisa meyakinkan usaha mereka bisa jalan. Yang pertama percaya diri aja. Percaya diri. Wah, Percaya diri. Kalau gini, gimana orang mau percaya sama kita kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri? satu percaya diri. Kedua, jujur sama diri sendiri aja dulu. Jujur sama diri sendiri. Ya, sebelum kita bisa jujur ke orang lain, jujur aja sama diri sendiri. Artinya kita yang tahu batas kemampuan kita itu sampai mana. Kita yang paham perilaku kita itu senakal-nakal perilaku kita itu bagaimana. Nah, nakal tadi balik ada dua ya, nakal positif. Ya, kita siapin dia aja dulu diri sendiri gitu. Gitu. Karena gini, panas-panas tai ayam itu kita yakin sebenarnya kan, yakin sama jalannya tapi nggak yakin sama diri sendiri kan. Betul. Karena diri balik lagi ke diri itu, karena dia mau yakin kalau dirinya nggak bisa, sebenarnya bisa sih. Tapi pemikiran dia nggak bisa rupanya. Iya. Mati langkah, stucknya di situ aja kan. Betul kalau kata orang dulu itu musuh terberat itu kan diri sendiri kan. Iya. Musuh terberat itu diri sendiri. Kalau kita nggak bisa naklukin diri kita sendiri, ya kayak mana cara kita bisa naklukkan orang lain? Karena
Kita lakukan diri sendiri itu satu. Salah satunya adalah membiasakan hal-hal baik dari hal-hal yang buruk. Itu kan susah. Ya kan? Balik lagi, baik menurut orang belum tentu baik menurut kita, gitu juga sebaliknya kan gitu. Nah, yakinkan aja diri kita itu apakah ini baik untuk kita, baik juga menurut orang lain gitu. Gitu loh. Kompromi sama diri sendiri, kompromi. Mungkin tuh aku sih itu aja Bang. Makasih Bang saran masukannya, terus cerita-cerita keluh kesahnya. Nah, untuk kawan-kawan jangan lupa nanti misalnya pingin yang khususnya Sumatera Utara ke Kota Medan yang pingin order, nanti kita kasih link ininya, websitenya ya Bang, websitenya dari yang ini juga kan. Itu nanti bisa langsung, jadi nggak ada agen, ini langsung ininya, dedengkotnya Agen dunia akhirat, agen dunia akhirat. Oke Bang, terima kasih Bang waktunya Bang. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah nonton. Jangan lupa apa? Subscribe ya. Share, komen, like. Jangan lupa bunyikan loncengnya di sini kawan-kawan. Jadi itulah. Mana? Di sini Bang. Lagi dikantongin. Lagi. Nanti dia ditarikin dong. Oke. Iya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai jumpa. Ya.